yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, saya minta tolong Elena untuk tuliskan karena tulisan dia lebih jelas. Ya, tulisan saya tidak jelas. Ya, ayat yang keempat ya ini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Oke? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka nggak apa-apa. Karena mereka akan dihibur. Oke. Baik, kita punya cukup banyak yang harus kita bahas, yaitu ayat keempat sampai 12. Jadi ini sekitar 9 ya, 8 sampai 9 poin lagi kita akan membahas. Nah, waktu itu kita sudah menemukan suatu pemahaman tentang berbahagialah. Bahwa berbahagia, ya ini saya sekalian merimain kita bahwa berbahagia adalah sesuatu perasaan atau pengalaman yang sangat mendalam, ya, yang sangat mendalam, penuh sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan, dan bukannya bersenang-senang secara duniawi. Nah, itu kemarin kita pahami ya, bahwa berbahagia di sini adalah berbahagia di dalam Tuhan. Suatu perasaan, suatu pengalaman, ya, suatu kehidupan yang damai, ya, yang sukacita, bukan semata karena atau bergantung kepada hal-hal duniawi atau karena kegiatan-kegiatan duniawi. Jadi kita katakan saja di sini bersukacita, ya, bersukacita dan damai, ya, sukacita, penuh sukacita dan damai, ya, secara mendalam, ya. Nah, kemudian di sini adalah selanjutnya adalah kemarin, ya, pada ayat sebelum ini adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah atau poor in spirit. Ya, poor in spirit itu kemarin kita sudah pahami sebagai sesuatu kualitas, ya, di mana seseorang merasa sangat membutuhkan Tuhan, ya, merasa sangat membutuhkan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah berbahagia. Kemudian setelah itu adalah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Ya, baik. Kalau begitu saya minta tolong Elena lagi menulis di atasnya di sini atau di bawah sini, nggak apa-apa. Ya, supaya bisa kelihatan. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, saya ingin supaya kita membahas ini lebih cepat karena memang ada bagian-bagian yang kita sudah pahami sebelumnya, ya, yaitu berbahagialah dan kerajaan Allah. Oke. Nah, sebelum kita membahas
lebih jauh tentang arti daripada kata itu, saya ingin mengajak kita untuk melihat ya empunya kerajaan surga. Saya ingin untuk kita bisa melihat bentuk daripada khotbah di bukit itu. Coba kita perhatikan bentuknya. Apa yang kita bisa temukan dari bentuknya? Secara bentuk khotbah di bukit pada ayat 1 sampai 12, apa yang kalian kira-kira bisa temukan? Apa yang kalian lihat spesial, spesifik atau berbeda di sana? Apa hal yang unik di situ dalam khotbah di bukit tersebut? Ya, ada yang mau kasih pendapatnya? Dari ayat 1 sampai 12, silakan. Ko Henry. Ya, dari ayat 3 sampai 12 itu selalu dimulai dengan kata kebahagiaan. Ya, observasi yang bagus ya. Jadi selalu mulai dari ayat 3 sampai 12 selalu dimulai dengan kata berbahagialah. Ya, ada lagi hal yang kalian observasi? Ayat 3 sampai 12 selalu dimulai dengan kata berbahagialah. Kecuali ayat 12 dikatakan bersukacitalah, tetapi pada dasarnya mirip ya. Ya, adanya sebab akibat. Ya, ini dari Bro Chris katanya adanya sebab akibat. Kalau begini maka begini gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang kalian temukan bentuknya, secara bentuknya. Ya? Ada reward pada bagian akhir dari kalimat. Ya, apa lagi? Ya, observasi yang bagus ya. Apa lagi? Ada rewardnya pada akhir dari kalimat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ya di belakangnya ada reward, ada janji, ya. Apa lagi? Ya. Jadi ada kata yang sama di awal, mulai dari ayat 3 sampai 11. Ya, ayat 12 sudah mulai katanya bersukacita, tetapi ayat 3 sampai 11, ayat 12 mirip ya, yaitu kata yang diawali dengan kalimat yang diawali dengan berbahagialah, kemudian ada sebab akibat, sebabnya begini, akibatnya begini, rewardnya. Itu observasi kita. Apalagi? Coba kita observasi dari bentuknya. Adakah kita menemukan sesuatu yang spesial, yang spesifik, yang unik, yang menurut kita menarik perhatian kita dari ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Virgo dan Josh juga boleh juga memberikan tanggapan kalau mau ya, kalau mau. Just in case kalau kalian ketemu gitu, ada hal gitu. Silakan. Kalau ada. Ada lagi? Cara hidup. Bahwa di sini berbicara tentang cara hidup gitu. Berbicara tentang cara hidup. Cara hidup menurut Tuhan.
Itu observasi yang bagus, tetapi itu lebih kepada artinya. Tetapi ya mungkin saya bisa bilang, bukan semata cara hidup, tetapi adanya paralel tentang kualitas hidup, dan atau cara hidup seseorang, ya kan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin itu ya maksudnya. Oke. Nah, kebetulan saya sudah sampai pada satu kesimpulan, satu istilah paralel ya. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat yang ketiga sampai yang ke-10 itu adalah sebuah paralel. Coba kita perhatikan paralelnya di mana ya. Jadi kata berbahagia ini kita sebut saja dengan A. Kita berikan tanda A, begitu ya. Lalu pada ayat setelahnya, ini kan ayat 3, ayat 4 ya. Pada ayat setelahnya juga ada kata berbahagia, kita sebut juga A. Oke, kan kita mau lihat paralelnya kan? Kemudian di sini ada yang dituliskan dengan orang yang berduka cita. Kita katakan saja B. Oke? Kemudian orang yang miskin di hadapan Allah. Sorry, ini terbalik ya. Ini harusnya ayat 3, ini ayat 4. Orang yang miskin di hadapan Allah, B, katakan saja. Ya. Kemudian karena mereka akan dihibur, lalu di sini karena mereka yang mempunyai kerajaan surga, ini C, ini C. Lihat paralelnya ya. Lihat paralelnya ya. Nah, pada ayat 3 kemarin kita menemukan bagian C-nya itu adalah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Itu yang bagian C-nya kemarin. Kalau C-nya yang sekarang, yang ayat 4 adalah karena mereka akan dihibur. Jadi ini paralelnya. Ya. Ini paralel dengan yang ini, berbahagia dengan berbahagia, orang yang berduka dengan orang yang miskin, paralel. Yang punya kerajaan surga dan yang akan dihibur, paralel. Ya kan? Itu paralelnya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa paralel di sini adalah paralel yang setara, sinonim atau setara, artinya antara yang satu dengan yang lainnya dia setara. Ada yang namanya paralel di mana yang satunya memperjelas yang satunya. Ya. Jadi kalau kemarin yang mempunyai kerajaan surga ini berbicara tentang janji atau berkat daripada Tuhan, atau reward atau akibat, itu yang kita temukan tadi ya, akibat daripada bagian B tadi, miskin di hadapan Allah, berduka cita. Jadi, nah kemarin kita sudah menemukan bahwa arti daripada kerajaan surga itu adalah God's reign, ya, God's reign. Pemerintahan Allah, kepemimpinan Allah di dalam hidup seseorang, dalam hidup orang yang miskin di hadapan Allah, ya. Jadi berbahagialah, bersukacitalah, ya, bersukacitalah orang yang sangat membutuhkan Allah, karena mereka akan hidup dalam kepemimpinan Allah. Mereka akan hidup dipimpin oleh Allah. Itu, ya.
Artinya, kehidupan mereka akan berada di dalam bimbingan Allah. Ya. Seperti itu. Nah, kalau begitu kita coba melihat sekarang adalah apa arti daripada orang yang berduka cita dan dihibur. Saya mau tanya, kenapa di sini seolah menggunakan kalimat pasif? Ini kan kalimat pasif, mereka akan dihibur. Pertanyaannya, siapa yang menghibur? Ya kan? Kenapa Matius tertarik untuk menggunakan kalimat pasif? Mereka akan dihibur, gitu. Bentuk pasif. Kenapa tidak mengatakan karena Tuhan akan menghibur mereka? Kenapa semuanya ini pada bagian C-nya itu selalu bentuknya pasif? Saya kasih contoh, coba kita perhatikan. Itu bentuk yang saya perhatikan. Ayat 5, karena mereka akan memiliki bumi. Dari siapa? Oleh siapa? Itu, ya. Kemudian ayat 6, karena mereka akan dipuaskan. Dipuaskan oleh siapa? Kemudian, karena mereka akan melihat Allah. Siapa yang memampukan? Ya, bentuknya cenderungnya pasif. Ayat 9, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa yang menyebut? Ayat 10, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Siapa yang memberikan? Nah, saya percaya bahwa semua itu adalah subjeknya, pelakunya yang memberikan reward, yang memberikan berkatnya, yang memberikan janjinya itu adalah Tuhan. Ya. Jadi ini bisa kita rubah bentuknya sebenarnya supaya menggunakan subjek Tuhan. Misalnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena Tuhan akan memimpin kehidupan mereka. Karena Tuhan akan memerintah dalam kehidupan mereka. Itu bentuknya yang lebih aktif, bukan pasif, ya. Kemudian, kalau ini kita bisa katakan bahwa bersukacitalah dengan sangat mendalam karena apabila orang berduka cita karena mereka, atau supaya lebih aktif bahasanya, karena Tuhan akan menghibur mereka. Tadi karena Tuhan akan memimpin mereka, tapi yang berikutnya adalah karena Tuhan akan menghibur mereka. Ini yang saya percaya, ini yang saya belajar, ya, dari para pakar, ya, terutama dari Dr. Robert Stein, ya. Dr. Robert Stein mengatakan bahwa kenapa Matius menggunakan bentuk pasif di sini, mereka akan dihibur. Kenapa menggunakan dihibur, bukannya Tuhan menghibur mereka? Kenapa? Karena penulis adalah orang Yahudi yang menghindari kata Tuhan. Mulai dari sebutan kerajaan sorga, dia menghindari penyebutan kata Tuhan. Karena buat mereka, kalau menyebut nama Tuhan, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan sangat-sangat riskan untuk berbuat salah. Mereka tidak mau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena itu mereka selalu berhati-hati menyebut nama Tuhan. Sehingga di sini dibuatnya bentuk pasif. Karena mereka akan dihibur. Sebenarnya kalau kita bukan orang Yahudi, kita bisa bilang berbahagialah orang yang berduka cita karena Tuhan akan menghibur mereka.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena Tuhan akan memberikan mereka kerajaan sorga. Ya. Kemudian ayat yang kelima bisa dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena Tuhan akan memberikan mereka. Ya, Tuhan akan mengizinkan mereka, Tuhan akan memampukan mereka untuk memiliki bumi. Yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena Tuhan akan memberikan mereka kepuasan. Seperti itu. Tapi Matius, karena dia adalah orang Yahudi, dia menghindari penggunaan kata Tuhan terlalu banyak, sehingga bentuk yang belakang ini bentuknya seperti suatu bentuk yang pasif. Jadi Tuhan tidak disebutkan. Seperti halnya juga dalam kerajaan sorga. Dia tidak sebutkan kerajaan Tuhan atau kerajaan Yahweh atau kerajaan, ya, nama Tuhan disebutkan gitu ya. Tapi dia sebutkan kerajaan sorga. Tapi kalau disebut sorga, mereka sudah tahu maksudnya adalah kerajaan Tuhan, ya. Nah, seperti itu. Nah, sebab itu bentuknya jadi seperti ini. Berarti dari sini kita bisa memahami bahwa antara empunya kerajaan sorga dengan mereka akan dihibur sebenarnya paralel, sebenarnya mempunyai arti yang sinonim. Ini namanya paralel sinonim. Jadi mempunyai arti yang hampir sama. Ya. Artinya orang kalau empunya kerajaan sorga, artinya kalau orang menjadi warga kerajaan sorga, berarti Tuhan menghibur mereka. Itu kira-kira paralelnya kita bisa lihat di situ, sinonimnya kita bisa lihat di situ. Ya. Nah, berarti apa artinya berduka cita di sini? Kalau di sini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kemarin kita pelajari adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Maka apa ini berduka cita? Karena ini adalah paralel yang sinonim, ya. Kalian bisa setuju, bisa nggak setuju, tapi saya melihat itu bentuknya sama, ya. Jadi saya melihat ini adalah satu paralel yang sinonim, bentuknya sama. Berbahagia sama dengan berbahagia, mempunyai kerajaan sorga sama dengan di mana Tuhan menghibur. Sekarang apa artinya berduka cita? Yang mempunyai arti yang mirip dengan miskin di hadapan Allah tentunya. Ada kualifikasi yang mirip di situ, sinonim. Ya, apa artinya berduka cita di situ? Silakan. Kalau di bahasa Mandarin itu orang yang berduka cita, di sini disebutkan berbahagialah orang yang berduka cita karena masa berdosa. Karena merasa berdosa, menyesali. Ya, benar. Jadi orang yang membutuhkan Tuhan adalah orang yang sama dengan orang yang menyesali dosanya. Sinonim, ada kualifikasi yang mirip di situ. Iya. Berarti berduka cita di sini adalah orang yang mempunyai kemiripan, adalah orang yang mempunyai kesamaan kualifikasi, dan kemungkinan orang itu adalah orang yang sama. Kalau dia sangat membutuhkan Tuhan, maka dia juga akan menyesali dosa-dosanya. Ya, selanjutnya, berbahagialah orang yang, nah, berarti kalau Tuhan menghibur, jelas lah ya, Tuhan menghibur ya. Tuhan menghibur, maksud saya sebelum kita lanjut kepada ayat setelahnya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mereka, ya, karena berbahagialah mereka yang berduka cita karena Tuhan akan menghibur mereka. Kira-kira Tuhan menghibur dengan bagaimana? Nah, kira-kira Tuhan akan menghibur dengan cara bagaimana? Hah? Bagaimana Tuhan menghibur orang yang menyesali dosa-dosanya? Bagaimana Tuhan menghibur orang yang
menyesali kesalahan-kesalahannya. Bagaimana cara Tuhan menghibur? Atau apa yang dimaksud dengan menghibur di situ? Lebih jelas? Memberikan nyawanya untuk menanggung dosa-dosa. Betul, tetapi kalau orang menyesali dosa-dosanya, kira-kira apa cara Tuhan yang bisa menghibur itu? Memberi damai sejahtera. Kenapa dia merasa damai sejahtera? Karena kan dia sudah hubungannya sama Tuhan itu enggak ini lagi ya. Dia itu enggak kawan dosa lagi. Aha. Dia kan sudah menembus gitu hubungannya. Oke. Berarti ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Ya itu untuk di dunia ya. Nanti Ah. kalau di surga kan lain-lain penghiburan Tuhan. Betul. Berarti ada sesuatu yang Tuhan lakukan untuk menghibur penyesalan itu. Apa yang kira-kira Tuhan lakukan? Agak-agak sudah mendekati. Silakan. Sukacita. Kalau dia mengakui dosa-dosa itu selain damai, tenang, itu sukacita. Sukacita. Tapi bagaimana seseorang bersukacita apabila dia tidak tahu bahwa penyesalannya itu diterima? Tuhan memberikannya keselamatan. Keselamatan. Oke. Silakan. Oh, maksudnya orang-orang yang kan kita kan nggak bisa langsung tahu ya kita dari Tuhan kan. Maksudnya untuk memastikan kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita kan kita sudah menyesal. Nah berarti Tuhan menyediakan orang-orang di sekitar kita yang bisa membantu kita untuk melihat itu gitu. Oke. Artinya dia memberikan orang-orang di dalam kehidupan kita. Iya banyak cara sih Bang sebenarnya bisa saja Oke. dari peristiwa atau Iya. apa gitu. Sebenarnya Tuhan kan apa ya tidak terbatasi oleh pemikiran kita. Oke. Gitu. Jadi biasanya baru peristiwa hal atau orang-orang di sekitar kita terserah Tuhan lah. Contoh gini, kita udah tahu kita buat salah. Kita udah tahu kita buat salah, kita minta maaf. Bagaimana kita bisa merasa dihibur oleh seseorang di mana kita telah berbuat salah kepadanya? Kita ada kelegaan. Kelegaan mungkin lebih kepada akibat daripada sesuatu yang dilakukan atau diberikan orang lain. Di mana kita bersalah. Hah? Ya. Pengampunan. Artinya kita merasa dihibur karena kita udah tahu bahwa Tuhan mengampuni kita. Tadi sudah memang dibilang menebus ya, tapi yang Lenda bilang tadi lebih kepada hal yang didemonstrasikan Tuhan di atas kayu salib. Ya. Kalau yang dikatakan oleh Martha tadi adalah hal-hal lainnya yang berkaitan, memperlengkapi kita dengan orang-orang. Tetapi bagaimana seseorang dihibur? Karena dia akan diberikan pengampunan. Dia diberikan harapan. Ya, berarti kerajaan sorga berkaitan dengan penghiburan Tuhan. Karena ini paralel. Berarti kalau kita berada di dalam kerajaan sorga, kita akan dihibur oleh Tuhan. Menarik ya. Pertanyaannya, sudahkah kita dihibur oleh Tuhan? Sudahkah kita bersukacita? Sudahkah kita berbahagia atas pengampunan Tuhan? Ya, kalau sudah, welcome to the kingdom of God. Ya kan? Jadi kerajaan sorga sebenarnya menurut Robert Stein ya, bukanlah suatu tempat. Kalau secara Alkitabiah, tetapi lebih kepada pemerintahan Allah, otoritas Allah, kepemimpinan Allah, bukan bicara soal tempatnya. Ya. Dan kemudian berdasarkan atas perbandingan ini kita juga bisa melihat bahwa kerajaan Allah berkaitan dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bahwa Dia menghibur kita, Dia mengampuni kita, Dia menembus kita. Karena kita menyesal atas dosa-dosa dan kesalahan kita, maka kita diberkati, maka kita sukacita yang sangat mendalam. Ya, kemudian
Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, ini juga paralel ya. Paralel juga. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini paralel juga. Ayat yang kelima. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, ini tulisan saya juga perlu dibantu oleh Elena ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ini agak sulit ini. Maksudnya apa itu memiliki bumi? Nah, kalau dimaksud adalah secara literal memiliki bumi, maka sampai sekarang sepertinya belum ada orang yang memiliki bumi. Secara literal, siapa yang memiliki bumi? Berarti tidak ada di dunia satupun yang lemah lembut. Karena tidak ada yang memiliki bumi. Pertanyaannya, apakah memiliki bumi di sini yang dimaksud adalah arti literalnya atau arti konotatif? Denotatif atau konotatif? Denotatif artinya literal sebagaimana arti kata memiliki bumi. Jadi kalau kita kemana-mana kita bilang, halo saya pemilik bumi. Wah, ya, orang akan heran dan bilang kita gila. Tapi kalau kita bilang, halo saya pemilik toko cahaya bintang, orang masih bisa mengerti. Tapi kalau kita bilang, halo selamat pagi saya pemilik bumi, orang bilang berarti termasuk rumah saya. Berarti termasuk toko saya. Berarti termasuk halaman parkir saya, berarti termasuk mall saya, berarti termasuk bank yang saya miliki. Kalau kita bilang, halo saya pemilik bumi, ya. Nah, sepertinya ini menurut saya bahwa memiliki bumi sepertinya bukan literal. Sepertinya bukan literal, ya. Tetapi mungkin adalah konotatif. Siapa yang setuju? Kalau kalian bilang sebaliknya, kalian bisa jelaskan. Memiliki bumi apa maksudnya? Ya. Saya kasih pilihan, apakah itu denotatif atau konotatif? Ya. Denotatif artinya makna yang sebenarnya seperti halnya arti kamus, arti kata yang sebenarnya. Kalau konotatif artinya ada aspek yang berkaitan tetapi bukan arti literal, arti kamus, arti yang sebenarnya dari kata tersebut. Ya, jadi apa kira-kira arti daripada memiliki bumi? Ya, mereka akan memiliki bumi. Silakan. Bumi dan dunia, bumi berbicara tentang fisiknya, dunia berbicara tentang hal non fisiknya. Fisiknya itu adalah earth ya, kalau bahasa ini ya, earth. Kalau dalam non fisiknya sering disebut world. Earth dan world. Earth itu fisiknya, tanah, ya, pohon-pohon. Kalau world itu non fisikalnya, dunia. Ya, kehidupannya semuanya gitu ya, kemewahannya mungkin ya. Tapi kalau earth ya udah itu laut, ini segala macam. Ya, apa kira-kira artinya memiliki bumi? Hah? Ya. Ya. Mengelola bumi. Ya, pokoknya orang yang bertanggung jawab untuk apa, memelihara, mengapakan lah ya. Mengelola bumi. Oke lah, kita apakan dulu ya, kita simpan dulu. Mengelola. Kita simpan ya. Bumi. Oke, ada lagi.
Ada lagi pendapat? Kita simpan dulu. Memelihara. Ya, mengelola ya sama-sama memelihara. Oke. Ada lagi? Iya. Ya. Ada lagi? Apa maksudnya memiliki bumi? Menguasai bumi. Menguasai bumi. Menguasai bumi. Menguasai bumi. Wah. Nah, Kalau menurut saya sih mungkin bumi itu bisa berarti memang bumi. literal. Denotatif. Oke. Kalau melihat dari beberapa kali kan datangnya kerajaan di bumi seperti surga. Ya. Jadi kerajaan lama itu akan datang di bumi ini. Nah, jadi kalau punya kerajaan surga ya di bumi ini. Jadi kita memiliki bumi. Oke. Berarti termasuk pemerintah juga Bang kayaknya. Tidak. Memerintah apa? Maksudnya ada kayak kita punya tugas apa gitu kan di pemerintah di bumi ya. Karena kan menguasai gitu. Maksudnya dikasih kuasa untuk apa namanya? Mengatur. Kita jadi pimpinan gitu, kita jadi orang yang top lah di dunia gitu. Apakah itu? Hah? Bisa? Tapi thank you loh ya, tapi thank you untuk pendapat-pendapatnya. Jadi kesimpulannya apa kok? Jangan bisa-bisa aja kok. Kesimpulannya apa kok? Coba diringkas. Sorry. Saya memberikan tantangan. Kalau saya lihat dari makna kata lemah lembut, kalau kita maknain lemah lembut itu ke arah yang sifatnya benda, kan ini kan benda ya. 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 Atau objeknya ya, yang dilihat. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan kelemah lembutan dengan maksud juga ya pemeliharaan, jadi maksudnya kalau kita memang lemah lembut itu otomatis kita akan merasa lebih bukan musuh menghancurkan gitu yang ini. Makanya di bumi ini kalau kata Allah bilang belum ada orang yang kena itu. Ya, jadi Keinginannya itu ada merusak gitu. Walaupun ya arahnya ke ya tadi kan ada kepentingan. Gitu sih kalau tak lihat dari makna dari aku sih lihatnya kelemah lembutnya. kelemah lembutnya. Yang itu arahnya kemana? Arahnya kemana? Ya, Oke. sebab apa ya? Tapi dari sebab akibat itu. Bahwa lemah lembut ini berkaitan dengan memiliki bumi tadi. Iya, karena kita ingat waktu penciptaan Good. kan kuasailah. Ya kan? Kalau kita di kejadian awal kan, Ya. ini ada kaitan ke sana mungkin. Mungkin ya. Ya, itu cara berpikir yang bagus. Cuman makanya saya bilang tadi, apakah bumi di sini denotatif atau konotatif? Mungkin untuk menyatakan sesuatu yang besar. Bukan menyatakan bumi secara literal, tetapi bumi secara konotatif artinya something big. Something big. Lemah lembut itu kan berbicara tentang rendah hati. Aha. Iya. Rendah hati berarti rendah kan ditinggikan gitu ya. Ah. Ah. Dan berarti itu dipercaya yang itu saintifik gitu. Oke. Mungkin sama dengan kerajaan surga itu kan? Coba. Silakan. Memiliki bumi bersama dengan punya kerajaan surga kan? Berarti memiliki bumi, memiliki kerajaan surga. Hubungannya di mana? Ya kalau lihat dari ayat yang di atas.
Oke. Bisa diperjelas? Bisa diperjelas, silakan. Coba diperjelas. Lemah lembut itu, oke, sebelum kita ke sana, lemah lembut itu sendiri artinya apa? Lemah lembut itu sendiri artinya apa? Boleh. Ya, silakan. Contoh, ini kita ambil contoh aja langsung. Dalam kehidupan ini kan menyangkut kehidupan real. Iya, iya. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, saya sama kita berdua nih kan sama mereka, beda kan? Kalau yang lemah lembut kan sama siang. Wah, kalau yang berlawan dengan lemah lembut kan tidak seperti itu kan? Mau kau udah pakai sama siang kan? Kau beda kan sama lemah lembut? Ya. Diterima nggak? Jadi maksudnya lebih mengarah kepada ya bumi ini realnya gitu loh. Berarti yang tetap layak memposisikan bahwa arti daripada ini adalah literal, bukan konotatif. Bukan. Denotatif. Iya. Denotatif. Oke, ada yang konotatif mengatakan, ada yang denotatif mengatakan. Oke. Nah, coba kita memahami dari arti lemah lembut. Lemah lembut itu apa sebenarnya? Can you explain apa sebenarnya arti daripada lemah lembut? Lemah lembut. Apakah lemah lembut di sini artinya hanya sebatas kita berbicara dengan pelan, suaranya rendah, nadanya rendah, atau ini adalah berkaitan tentang sesuatu kualitas? Rendah hati. Apakah rendah hati itu adalah orang yang minder, orang yang suaranya pelan, tidak kedengaran? Apakah itu yang dimaksud dengan rendah hati? Hah? Menyangkal diri atau sinonimnya? Rendah hati, sinonimnya? Menyangkal diri. Maksudnya gini loh, kan dia kan kayak Tuhan Yesus kan. Dia kan maksudnya sosok yang lemah lembut itu Tuhan Yesus. Iya. Makna menyangkal diri itu apa coba? Mau tanya enggak? Menyangkal diri apa sih maksudnya? Kita membawa diri kita sendiri. Bukan membawa diri. Jelasin dulu. Sesuatu yang harus dipertahankan gitu. Itu menyangkal diri itu menguasai diri, mengosongkan dirinya. Menyangkal diri. Menguasai diri. Menguasai William Barclay membandingkan, ini adalah seorang penulis komentari yang jadul dia itu sudah lama bukunya, tapi dia sangat suka menggali dengan sangat mendalam. William Barclay menggambarkan tentang seekor kuda liar yang mempunyai power, kekuatan, masih liar, tetapi kemudian setelah dilatih, lalu dia kemudian mempunyai suatu penguasaan diri, dia lebih jinak. Tapi sebenarnya dia mempunyai power yang tersimpan di dalam dirinya, hanya akan dikerahkan sewaktu-waktu bila diperlukan. Jadi lemah lembut menurut William Barclay adalah penguasaan diri. Jadi lemah lembut adalah sesuatu kapabilitas, suatu kemampuan untuk menguasai diri. Ya, nah, berarti apa hubungannya dengan memiliki bumi? Makanya saya bilang tadi, ini denotatif atau konotatif. Ya. Iya, betul. Betul. Jadi kira-kira ada nggak kaitannya antara lemah lembut dengan memiliki bumi tadi? Ada. Apa kira-kira? Di mana kira-kira kaitannya? Coba kita bandingkan dengan Amsal 16 ayat 32. Ini kebetulan saya pernah baca ayatnya ya. Amsal 16 ayat 32 ya, dikatakan pada ayat tersebut seperti ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Nah, apakah ini adalah denotatif? Ya. Atau ini konotatif? Apakah ini dimaksudkan adalah bahwa ini benar-benar dia merebut kota, atau ini sebenarnya suatu hal yang memberikan gambaran figuratif? Dia seperti simile. Kalau simile itu artinya dia seperti begini. Ya, orang yang menguasai diri itu seperti begini. Gitu. Orang yang menguasai diri itu seperti orang yang merebut kota. Nah, gitu maksudnya. Ya. Berarti di sini kalau ini adalah konotatif, maka artinya adalah bersukacitalah dalam Tuhan orang yang, atau diberkatilah orang yang menguasai dirinya karena mereka melayani di bumi. Iya, dipercaya melayani bumi, mampu menguasai diri. Dan di Tuhan juga kan? Karena apa? Karena bagaimana kalau saya bilang ini? Kalian bisa tidak setuju? Karena Tuhan akan memampukan dia menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Karena ini bumi tadi konotatif. Karena Tuhan akan memampukan dia untuk melalui tantangan dan problem-problem yang besar dalam hidupnya. Sehingga seolah dia memiliki bumi itu. Dia tidak dikendalikan oleh bumi itu, tetapi dia dapat menguasainya. Persoalan-persoalan dan tantangannya. Itu bisa, tapi kalian bisa tidak setuju. Ini kan bahas memiliki bumi. Iya. Iya. Memiliki artinya juga bisa sama-sama, bisa juga berarti bahwa seolah-olah kamu tidak kalah dengan dia. You own them. Kamu menguasai mereka, kamu tidak kalah dengan mereka. Terlepas dari itu sih sebenarnya. Makanya itu konotatif kalau dalam arti konotatifnya. atau choice yang lain bahwa ini adalah eskatologis. Bahwa ini adalah eskatologis, maksudnya nanti bumi yang baru. Kamu akan memiliki bumi yang baru. Eskatologis. Ya, kalian bisa kira-kira melihat apa yang paling tepat di situ. Kalau saya merasa yang pertama tadi. Artinya bukan eskatologis. Elton mau bicara? Silakan. Tuhan mengontrol hidup kita, bisa juga. Berbahagialah orang yang menguasai dirinya karena Tuhan akan memampukan dia menguasai berbagai hal. Menguasai berbagai persoalan-persoalan besar. Karena Tuhan yang mengontrol, jadi kita Mudah diarahkan. Karena Tuhan serasanya tuh bisa memiliki bumi karena Tuhan yang mengontrol. oke. Oke. Good. Berbahagialah orang yang menguasai diri karena Tuhan akan mengontrol kehidupan mereka. Berarti kalau kita tidak menguasai diri, Tuhan tidak mengontrol hidup kita. Ini kan dalam bahasa Indonesia mungkin kalau Indonesia ini kalau Bukankah sebentar. Bukankah Tuhan mengontrol seluruh dunia yang berdosa maupun yang tidak berdosa? Mungkin ada yang lebih tepat lagi. Silakan lah tadi. kalau dari bahasa asli kan kaos artinya gentle, kalau bahasa Inggrisnya lebih cenderung pada tulisan di judul apa ya kita ini
Jadi ini saya bantu ya. Ini saya bantu ya, Ton, bahwa kalau ini adalah denotatif, maka ini adalah bumi yang secara geografiknya ya. Kalau ini adalah bumi secara denotatif berarti artinya besar. Something big. Jadi kalau mungkin kamu mau kembangkan tadi pendapat kamu, maka artinya bisa menjadi karena Tuhan akan memampukan mereka menghadapi something big. Something bigger in their life. Aku pikir situ lebih cocok untuk memampukan. Memampukan ya. Jadi bumi di sini menurut saya adalah konotatif bukan denotatif. Menurut saya, kalian bisa setuju, kalian bisa tidak setuju. Tetapi artinya ada sinonim dari yang ayat 3 dan seterusnya bahwa Tuhan akan memimpin, memerintah dalam kehidupan kita pada ayat 3. Tuhan akan menghibur kita pada ayat yang keempat dengan pengampunan dan penebusannya. Tuhan akan memampukan kita untuk mengatasi persoalan-persoalan yang besar dalam hidup kita, tantangan-tantangan yang besar pada ayat 5. Berarti tanpa disadari kita juga mulai memahami lebih banyak tentang kehidupan dalam kerajaan Allah, bahwa hidup kita dipimpin oleh Dia, bahwa hidup kita dihibur oleh Dia, bahwa hidup kita dimampukan oleh Dia. Kalau gitu bagus banget ya berada dalam kerajaan Allah ya. Amin. Nah, pertanyaan yang bagus. Chris mengatakan kita masih di bumi, belum dalam kerajaan Allah. My question, apakah kerajaan Allah itu di bumi atau kerajaan Allah itu di sorga? Kerajaan Allah ada di bumi. Kerajaan Allah ada di bumi. Nah, saya jadi teringat perdebatan antara dua tokoh yang bernama Albert Schweitzer dan C.H. Dodd. Albert Schweitzer mengatakan bahwa kerajaan Allah itu nanti masa depan masih jauh, itu hal yang eskatologis, akhir zaman. C.H. Dodd bilang, oh kerajaan Allah itu sekarang, now, bukan nanti. Ini kenapa bisa timbul pertanyaan seperti ini? Iya. Kita bisa lihat waktu Tuhan Yesus kan di kayu salib kan. Iya. Saat ini pun engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Berarti kan ini ada perbedaan. Betul? Iya. Makanya pada saat kalau dibilang ini terlalu fiksi, tapi ada benar juga sih. Kalau kita nonton film Konstantin, maka dia marah kan. Waktu dia si Gabriel bilang, si Mamon, kadang bilang, oh, kau nggak bisa nyebrang di dalam pesawat yang berbeda gitu. Dan di dunia yang berbeda. Jadi sini yang mau ditonjolkan bahwa ada perbedaan. Baik. Bahwa hidup secara pribadi utuh dalam bentuk fisik. Oke. Itulah bumi, dan kehidupan secara spiritual dalam bentuk roh. Iya. Berarti kamu lebih setuju dengan Schweitzer Apa itu? bahwa kerajaan Allah itu nanti masa depan. Kerajaan Allah ada di masa depan, ya lah. Bukan sekarang. Bukan. Ya. Yang lain? Lebih logis. Bagaimana kita menjawab atau menanggapi atau menginterpretasi doa Yesus yang mengatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Memang benar bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah sesuatu yang di depan, itu ada benarnya, tidak salah. Misalnya seperti ketika Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan akan masuk ke dalam surga. Ya, tetapi mereka yang melakukan itu kan berbicara tentang masa depan, di mana satu gambaran tentang orang di masa depan, di masa penghakiman. Nah, tetapi bagaimana dengan doa Bapa kami? Ya.
sudah menunjukkan sikap bahwa mereka betul-betul orang yang mengasihi Tuhan gitu. Kayak dari lifestyle-nya dia, dari dia, semuanya terlihat lah di gambaran bahwa itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk dilakukan. Jadi memang bisa jadi memang belum sempurna 100% sempurna, betul. Tapi ini adalah menuju kesempurnaan gitu. Kita sedang latihan di sana. Nah, Oke. sudah merupakan gambaran kerajaan surga juga gitu. Oke. Sesuatu yang sebenarnya berjalan ke depan ya, artinya realisasinya semakin besar ke depan. Oke. Ya, Elton. Sebentar, Elton. Kalau yang sekarang maksud artinya Maksud arti yang sekarang? kerajaan surga apa jadi yang God's reign, pemerintahan Allah, kepemimpinan Allah. Kalau yang siapa? Yang tadi yang pertama, yang sebelumnya. Yang Swejer nanti masa depan. Yang Dot itu sekarang. God's reign itu pemerintahan Allah, kepemimpinan Allah, otoritas Allah. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan pasal 8? Pasal 12. Pasal 12 ayat yang ke Pasal 12 ayat yang ke Sebentar, ayat yang ke-28. Pasal 12 ayat ke-28 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sudah datang kepadamu. Berarti something yang sudah now, already, tetapi not yet, masih akan realisasi perwujudan yang lebih besar lagi nanti di masa depan. Artinya sesuatu yang terus berprogresif dan realisasinya semakin besar ke depan. Tetapi now dia sudah ada, tetapi future nanti the biggest consummation, perwujudan, realisasi yang semakin besar di masa depan. Itulah kerajaan Allah. Ya, istilahnya George Lett, seorang teolog juga mengatakan D-Day-nya hari ini, tetapi Victory Day-nya, V-Day, nanti. Istilahnya kalau orang berperang ketika dia sudah mengintervensi sebuah jajahan dia D-Day-nya dia sudah menang sebenarnya, dia sudah menginvasi, dia sudah mengintervensi lawannya, tetapi Victory Day-nya setelah itu tuntas semuanya. Jadi kerajaan Allah yang di masa depan itu adalah seperti V-Day-nya. Kerajaan Allah yang sekarang adalah seperti D-Day-nya, gitu. Ya kan? Itu kalau menurut George Lett. Ya, namanya nggak harus dihafal, cuma nanti akan sering-sering kedengaran. Ya kan? Jadi kita bilang, oh itu menurut George Lett, kita bilang. Gitu. Ya, nah. Berarti ini tadi kita sudah pahami, bersukacitalah dalam Tuhan, berbahagialah, diberkatilah orang yang lemah lembut, yang menguasai dirinya, karena mereka dimampukan, karena Tuhan akan memampukan mereka mengatasi tantangan dan persoalan-persoalan yang besar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, mungkin kita coba satu ayat lagi, kayaknya belum bisa habis juga hari ini ya. Selanjutnya adalah berbahagialah orang yang lapar. Wah, ini udah dekat makan siang ini ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya.
Mereka akan dipuaskan paralel dengan sebelumnya, berbahagialah paralel dengan sebelumnya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran paralel dengan yang sebelumnya. Jadi orang itu pastilah orang yang sama. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang sama dengan yang berduka cita di dalam Tuhan. Adalah orang yang sama dengan yang lemah lembut, adalah orang yang sama dengan yang lapar dan haus akan kebenaran. Sepertinya ini berbicara tentang kualifikasi orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Kualifikasi orang yang mewarisi kerajaan sorga. Yang mewarisi janji-janji Allah. Kita bahas satu lagi tadi. Yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa kira-kira yang lapar dan haus akan kebenaran? Ya. Ya. Berarti dia ada kemiripan juga dengan yang miskin tadi kan? Miskin. Dia merasa sangat membutuhkan Tuhan. Lapar dan haus, sinonim. Punya level yang setara. Kualifikasi yang mirip. Lapar dan haus berarti dia orang yang suka mencari kebenaran itu, suka mempelajari kebenaran itu, suka merenungkan kebenaran itu seperti yang dikatakan dalam Mazmur 1. Berbahagialah orang yang merenungkan. Sama seperti Mazmur 119, merenungkan, mencari, mempelajari, mempraktekkannya dalam hidupnya. Karena merekalah yang karena Tuhan akan memuaskan mereka, karena mereka akan dipuaskan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, karena Tuhan memuaskan mereka. Artinya Tuhan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, atas kebingungan-kebingungan mereka, atas ketidakmengertian mereka di dalam melihat kehidupan, di dalam melihat hal-hal yang tidak terjawab oleh manusia. Tuhan akan memuaskan mereka. Itu kalau menurut saya, kalian boleh tidak setuju. Kalau tidak lapar dan haus, maka dia tidak dipuaskan. Dia mungkin mencoba dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mental, rohani dengan cara-cara yang lain, tetapi dia merasa kekosongan dalam hidupnya. Dia tidak merasa benar-benar dipuaskan. Dia coba mengisinya dengan sesuatu yang lain yang sebenarnya tidak dapat memuaskan dia. Ya, karena memang disebutkan secara eksplisit. Jadi dia memang suka mempelajarinya, suka merenungkannya, suka mengimplementasikannya, suka bertumbuh dalam kebenaran itu. Ya, bukan suka akan pembenaran, suka akan kebenaran, ya. Tuhan akan memuaskan mereka. Nah, kalau ini sinonim tadi kalau ini merupakan satu paralel, berarti tadi orang yang mempunyai kerajaan Allah adalah orang yang sama dengan orang yang merasa dipuaskan oleh Tuhan dengan kebenaran.
Yang selanjutnya PR kita ke depan, nggak bisa kita bahas sekarang, nanti minggu depan kita bahas lagi. Tetapi kira-kira kalau kalian refleksikan, kira-kira apa manfaat, apa kira-kira hal yang berguna dari pembelajaran beberapa ayat ini tadi untuk kehidupan dalam konteks kalian. Merinding. Hah? Merinding. Merinding ya. Merinding ya. Merinding. Ya. Bukannya kita berani. Ya. Merinding. Merinding ya. Pas berdoa itu. Real. This is real. Iya. Good. Merinding dalam hati. Good. Kalau saya, Ya. kalau saya Refleksinya ya. intinya yang bisa saya ambil, artinya orang yang berbahagia itu bisa diwujudkan dari berbagai macam cara, bukan satu model. Modelnya banyak, dari 3 sampai 7. Jadi berbagai macam ekspresi, Betul. bukan satu model aja. Betul. Atau mungkin Tuhan ingin menjelaskan tentang kualifikasi orang yang dikehendakinya dengan berbagai kata. Could be. Karena itu kan paralel sinonim. Jadi dia mau bilang bahwa orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menguasai diri. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyesali dosa-dosanya. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang haus akan kebenaran. The same guy, the same person gitu. Kalau dia mempunyai kualifikasi yang satu, maka dia juga mempunyai kualifikasi lainnya. Kalau dia adalah yang mewarisi kepemimpinan Allah atau memerintah bersama-sama dengan Allah, adalah orang yang sama juga dengan yang menguasai dirinya. Adalah orang yang sama juga dengan mereka yang dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Mereka adalah orang yang sama yang dihibur oleh Tuhan dengan pengampunannya. Mereka adalah orang yang sama dengan yang dipuaskan dengan kebenaran Tuhan. Gitu kan? Berarti saya melihat benefit, saya melihat secara pribadi benefit sebagai warga kerajaan Allah. Saya melihat ada benefit. Benefitnya bahwa Tuhan menghibur saya dengan pengampunannya. Tuhan memimpin kehidupan saya. Tuhan memuaskan dengan kebenarannya. Tuhan membantu saya dalam mengatasi banyak tantangan dan persoalan. Jadi refleksinya seharusnya adalah bahwa kita bersyukur atas anugerah Allah di mana kita bisa berada dalam kerajaannya. Jadi seharusnya kita bisa merasa wow, betapa beruntungnya saya berada in the kingdom of God. Betapa beruntungnya saya berada di dalam kepemimpinan Tuhan, berada dalam penghiburan Tuhan, berada dalam suatu kemampuan dalam mengatasi tantangan persoalan saya, dan lain sebagainya. Itu saja, pas jam 12.00. Ya, thank you untuk partisipasinya. Tuhan memberkati kita semua.